Siswi cantik ini pulang kampung naik bus hantu. Sore itu Rani dan Ira baru selesai mengerjakan UAS, ujian akhir semester. Nah, Rani ini pengen pulang kampung, pengen liburan lah, sumpek dia tuh belajar terus. Di situ dia bilang, "Ra, nanti anterin gua ya ke terminal." Tapi kata si Ira, "Lu pulang jangan malam-malam, mending besok pagi aja." Tapi Rani terus ngotot dan minta diantar pulang malam itu juga. Ya udahlah, dia packing dan malam harinya dia berangkat tuh dari kos-kosan menuju ke terminal. Saat mereka tiba, terminal itu dalam keadaan yang sepi dan sunyi tuh. Di sana mereka menunggu sekitar 15 menit, lalu bus pun mulai datang tuh. Di situ akhirnya Rani pamitan sama Ira, "Ra, gue duluan ya pulang kampung." "Yaudah, hati-hati lo," kata Ira. Di situ Ira melihat Rani ini duduk di bus itu yang paling belakang, padahal di depannya itu masih kosong. Tumben amat nih anak pengen duduk di belakang. Dan di situ Ira juga melihat sebuah keanehan ya, kalau biasanya bus itu ada kondekturnya, tapi bus yang Rani naikin itu nggak ada kondekturnya. Akhirnya Ira pun nggak menghiraukan itu dan pulanglah naik motor. Dalam perjalanan naik motor, tiba-tiba tuh dia merinding sekujur tubuhnya, hebat banget. Padahal nggak ada apa-apa juga. Dia mikir mungkin jaketnya terlalu tipis, jadi dia kedinginan dan jadi merinding. Langsung dia sampai di kosan. Dia parkir motor dan ketemu sama satpam, tapi dihirauin aja. Dia langsung masuk tuh ke kamarnya buat tidur sendirian. Sebelum tidur Ira main-main handphone terlebih dahulu. Di situ dia juga sempat ngechat si Rani gitu loh, "Ran, udah nyampe belum?" Tapi nggak dibales tuh. Yaudah akhirnya Ira pun ketiduran. Sekitar jam 12 malam, tiba-tiba kosannya itu diketok kenceng banget gitu loh. Dok. Si Ira pun kaget ya. Ada apa nih? Nah, pas dibuka pintunya, ternyata itu adalah Rani. "Loh, kok lu ada di sini, Ran?" Rani tuh hanya menangis dengan wajah yang sangat pucat. Si Rani masuk terus nangis ya. Pas ditanyain sama Ira, "Lu kenapa, Ran?" Dia hanya menangis aja dan nggak menjawab apa-apa. Langsung dikasih air tuh sama si Ira. Tapi Rani hanya menangis. Terus-terusan Rani menangis dan nggak dijawab apa-apa. Ya udahlah, akhirnya Ira dan Rani memutuskan udah buat tidur aja. Besok aja diceritainnya. Nah, keesokan paginya mereka bangun. Di situ Rani kayak wajahnya itu masih shock dan dia mulai bercerita lah. Jadi ceritanya itu gini, Ra. Jadi begitu Rani ini masuk ke dalam bis, dia itu udah nggak lihat Ira sama sekali ya. Padahal harusnya itu masih kelihatan. Dan di situ ada beberapa penumpang yang wajahnya itu dia nggak bisa lihat semua, tapi masih nggak dihirauin lah sama dia. Dia duduk di paling belakang, lalu dia menunggu keneknya nih supaya keneknya datang. Tapi ternyata keneknya nggak datang-datang juga. Kondisi yang sunyi, sepi dan gelap di dalam bus itu ngebuat si Rani ini jadi nggak nyaman. Dan ketika bus itu berjalan, si Rani ini perhatiin kok bangunan terus juga rumah-rumah yang ada di jalan itu nggak kayak jalan dia pulang kampung kayak biasanya. Dia juga melihat di pinggiran jalan itu ada beberapa orang itu yang memakai pakaian tradisional tapi kayak orang zaman dulu. Pokoknya tuh lingkungannya nggak familiar banget lah sama jalan pulang kampungnya si Rani. Dan yang bikin dia makin merinding dalam perjalanan itu adalah orang-orang yang ada di bus itu makin lama tuh wujudnya jadi kayak makin abstrak gitu loh. Hitam seperti bayangan. Hingga sampai di satu titik bus itu berhenti dan bayangan-bayangan hitam itu turun tuh seperti pasukan satu yang langsung turun ada komandannya. Rani menggigil ketakutan, dia nggak ngerti harus ngapain. Akhirnya dia mencoba memberanikan diri buat turun aja karena takutnya dia itu malah makin nyasar jauh nggak bisa pulang. Dan ketika Rani itu turun, alangkah kagetnya kalau dia itu ternyata masih di terminal. Dan dia lihat kiri kanan kondisi terminal itu malah makin sepi dari sebelum dia naik. Nah, dari kejauhan dia ngelihat ada tukang ojek, langsung aja tuh disamperin sama si Rani. Untungnya ojek itu ternyata manusia. Pak, tolongin saya Pak, anterin ke kosan." Nah, yaudah akhirnya dianterin sama ojeknya, tapi Rani masih shock ya sebetulnya. Dia naik bus apaan pada malam itu. Besoknya Rani tetap pulang kampung, tapi dia nggak berani tuh naik bus malam. Jadinya dia naik bus siang dan sampai cerita ini diangkat nih, ini cerita gue angkat dari berita. Mungkin saja Rani masih bingung. Sebetulnya bus apa yang dia naiki di malam itu?